Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hidayah Media Official dimanapun berada, ternyata ini yang menyebabkan anak kita ketika di pesantren selalu gatal-gatal. Ini 7 penyakit yang sering diderita anak pesantren. Pesantren sudah sangat dikenal masyarakat sebagai tempat belajar ilmu agama secara mendalam. Tak hanya belajar ilmu agama, namun di pesantren pun belajar banyak hal tentang keterampilan hidup hingga berwirausaha. Kini pun ramai istilah pesantren modern yang juga belajar ilmu formal layaknya di sekolah umum. Tren memasukkan anak ke pesantren pun relatif meningkat dari tahun ke tahun. Sayangnya masih ada saja pesantren yang belum menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan pendidikannya, sehingga tak sedikit santri yang terkena penyakit dan menulari ke santri-santri yang lain. Berikut ini 7 penyakit yang sering diderita anak pesantren yang perlu diketahui. Yang pertama, gudik atau skabies. Penyakit gatal dan timbul bentol-bentol merah di kulit. Ini disebabkan oleh kutu yang bernama Sarkaftes kabi, atau di dalam orang Sunda di dalam wilayah Banten itu namanya kami tetet, atau kata lain dalam bahasa kita ada lagi namanya tumbila. Penyebab utama terjadinya gudik adalah kebersihan diri yang buruk. Penyebab munculnya kutu ini bisa karena kasur yang jarang sekali dibersihkan atau dijemur, kasur yang dipakai bersamaan, handuk dipakai bergiliran, hingga pakaian yang saling pinjam. Penyakit ini sangat menular dan gatalnya begitu luar biasa. Pengobatannya pun harus intens dan tuntas agar si kutu tak kembali bertelur di kulit dan menyebar ke yang lain. Kemudian yang kedua adalah kutu rambut. Seringnya santriwati yang mengalami penyakit kutu rambut akibat kebersihan rambut yang buruk. Biasanya jika satu orang berkutu, maka sekali menyebar ke teman satu kobong. Karena rambut sudah berkutu, siap-siap saja kulit kepala terasa sangat gatal dan panas. Tangan pun rasanya ingin menggaruk tanpa henti. Kemudian anemia. Biasanya penyakit ini pun lebih sering menyerang santriwati. Selain karena faktor menstruasi, juga karena kurangnya asupan nutrisi yang bergizi yang dikonsumsi santriwati. Terlalu sibuk beraktivitas di pondok membuat santriwati lupa makan. Jika makan, santriwati lebih sering makan makanan di luar pondok yang terkadang kurang sehat dan minim kandungan zat besinya. Kemudian penyakit mah, dalam bahasa ilmiahnya gastritis. Penyakit ini memang kerap terjadi di kalangan santri. Selain karena faktor padatnya aktivitas di pesantren, sehingga membuat santri lupa makan, juga karena faktor makanan pedas atau asam yang sering dikonsumsi santri. Kemudian herpes. Herpes sama juga dengan penyakit gatal-gatal atau penyakit kulit. Ciri khas dari penyakit ini adalah rasa nyeri dan perih di kulit. Meskipun jarang yang menimbulkan gatal, tapi biasanya terjadi demam. Herpes disebabkan oleh virus yang sangat menular di kalangan santri. Kemudian influenza, penyakit yang berhubungan dengan saluran pernapasan ini memang sangat mudah menyebar di pesantren. Kondisi pesantren yang sangat padat menjadi alasan yang utama. Terlebih jika didukung faktor gizi yang kurang sehingga imunitas pun menjadi rendah, maka influenza pun mudah sekali menyebar. Kemudian berikutnya adalah pusing. Sakit kepala ini sering diderita banyak santri. Pola makan yang kurang berimbang dengan aktivitas yang padat merayap menjadi penyebab utama. Selain itu ditambah juga dengan waktu istirahat yang kurang cukup. Biasanya rasa pusing ini beririsan juga dengan hipotensi atau rendahnya tekanan darah. Itulah penyebab-penyebab gatal, penyebab-penyebab penyakit lain yang ada di wilayah pondok pesantren. Maka kita selaku orang tua harus siap menghadapi itu semua, dan jangan kita melemahkan anak-anak kita ketika mondok, karena ketika nanti anak kita sudah
menjadi ulama atau menjadi kiai atau bisa ngaji, insya Allah itu akan hilang dengan sendirinya. Orang tua harus banyak bersabar, harus mempersiapkan segala sesuatunya, baik doa maupun duitnya. Insya Allah anak kita semua akan menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang kebanggaan orang tuanya. Insya Allah semuanya niat dan mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab.